Sahabat CNC Channel, tahukah kamu? Kalimantan, atau juga disebut Borneo oleh dunia internasional, adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia, 73%, Malaysia, 26%, dan Brunei, 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan, Pulau Seribu Sungai, karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Borneo, yang berasal dari nama Kesultanan Brunei, adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan, sedangkan Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk bagian timur pulau yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Wilayah utara pulau ini, Sabah, Brunei, Sarawak untuk Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara untuk Indonesia wilayah utara, adalah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam arti luas, Kalimantan, meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan Borneo, sedangkan dalam arti sempit Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia. Ada 5 budaya dasar masyarakat asli rumpun Austronesia di Kalimantan, atau etnis orang Kalimantan, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai dan Pasir. Sensus BPS tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia dan suku asal Kalimantan lainnya, non-Dayak dan non-Banjar. Suku Melayu menempati wilayah Pulau Karimata dan pesisir Kalimantan Barat, Sarawak, Brunei hingga pesisir Sabah. Suku Banjar menempati wilayah Kalsel serta sebagian Kalteng dan Kaltim. Suku Kutai dan Pasir menempati wilayah Kaltim. Sedangkan suku Dayak menempati daerah pedalaman Kalimantan. Sahabat CNC semua, mari kita sama-sama pelajari, bagaimana kekayaan fauna dari tanah Borneo ini. Ini adalah jenis primata endemik, orang-utan primata endemik Indonesia, yang mana hewan langka orang-utan ini diambang kepunahan, dikarenakan banyaknya aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Pohon merupakan habitat dan sumber makanan bagi orang-utan. Indonesia terdapat 3 spesies orang-utan. Salah satunya yakni, orang-utan Tapanuli. 2 spesies lain yang lebih dahulu diketahui adalah orang-utan Sumatera, orang-utan Borneo. Orang-utan Sumatera menyukai jenis makanan yang lebih terbatas jenisnya, dibandingkan orang-utan Borneo, yakni buah-buahan. Habitat asli orang-utan Sumatera adalah hutan hujan tropis dataran rendah dan pegunungan dengan dominasi pohon yang tinggi. Hal ini menyebabkan orang-utan Sumatera lebih suka hidup bergelantungan di atas pohon. Pejantan dewasa orang-utan Sumatera memiliki bantalan pipi yang menggelambir ke bawah dan dagu yang panjang sehingga menyebabkan bentuk wajahnya menjadi oval atau lebih panjang. Diperkirakan orang-utan Sumatera berjumlah sekitar 14.500 dan terancam punah keberadaannya. Orang-utan Sumatera jantan dewasa memiliki bobot maksimal 90 kg, lebih kecil dibandingkan dengan orang-utan Borneo. Dengan bulu yang cenderung lebih panjang, tebal, dan terang, yakni didominasi warna coklat dan jingga. Orang-utan Borneo memiliki ukuran tubuh lebih besar dengan rambut lebih pendek berwarna coklat gelap atau kemerahan. Orang-utan jantan dewasa Borneo memiliki bantalan pipi melebar yang menyebabkan wajahnya terlihat bulat dan memiliki ukuran paling besar dibandingkan dengan spesies orang-utan lainnya, dengan berat mencapai 150 kg. Dengan warna bulu yang didominasi warna coklat gelap dan dibandingkan dengan 2 spesies lainnya, hanya orang-utan jantan Borneo yang tidak memiliki janggut. Jumlah orang-utan Borneo diperkirakan saat ini berkisar 57.350. Serta juga seperti 2 jenis yang lainnya, orang-utan Borneo pun terancam punah keberadaannya. Makanan yang dikonsumsi orang-utan Borneo lebih beragam variasinya mulai dari buah-buahan, biji-bijian, pucuk daun, kulit pohon yang lunak, hingga serangga. Menyesuaikan dengan habitatnya, orang-utan Borneo sering ditemukan melakukan aktivitas di atas tanah dan pohon-pohon hutan rawa gambut. Dibandingkan dengan orang-utan Sumatera yang lebih suka menghabiskan waktunya sepanjang hari bergelantungan di dahan tinggi. Sementara itu,
Orang utan tapanuli merupakan spesies baru, yang ditemukan dalam keluarga kera besar, pada tahun 2017. Dan spesies ini hanya dapat ditemukan di kawasan Batang Toru, Sumatera Utara. Profesor Anton Nurcahyo, ahli dalam bidang bioantropologi di Australia National University, adalah penemu spesies orang utan ini yang memulai penelitiannya tentang spesies baru orang utan semenjak tahun 2003. Atas dasar bukti genetik, orang utan tapanuli merupakan spesies tersendiri yang berbeda dari dua spesies yang sebelumnya ditemukan. Orang utan merupakan fauna terbesar yang tinggal di atas pepohonan. Seekor orang utan dapat menghabiskan 95% waktunya di atas pohon. Aktivitas seperti makan, tidur, maupun bepergian dilakukan orang utan dari pohon ke pohon. Sebagai primata endemik yang suka menetap di pohon, hewan langka orang utan dapat menghabiskan waktu hingga 5 kali dalam sehari untuk makan. Mereka dapat menggunakan ranting untuk menyendok rayap keluar dari pohon, sebagai makanan lain. Sahabat CNC Channel, bayi orang utan menyusu selama 3 tahun, sambil belajar makan dengan mengikuti induknya. Orang utan muda, sangat rentan terhadap bahaya pemangsa, seperti buaya, piton besar, dan predator lainnya.